Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilyana Apriliani Pramesti. Saya dari Unit Kerja Direktorat Kebijakan Strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan dan pelayanan keluarga. Nah, di sini saya ingin berbagi cerita mengenai learning journal terkait refleksi pembelajaran saya pada agenda kedua di hari ke-7 dan juga hari ke-8. Setelah menerima pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak kemarin, saya menyadari bahwasannya tugas ASN itu bukan hanya pada datang ke kantor lalu mengerjakan tugas, lalu mendapatkan gaji, lalu bercengkrama dengan teman kantor, bukan. Jadi tugas ASN itu lebih dari itu dan lebih besar dari itu, dimana kita mendapatkan amanah untuk bisa terus memberikan pelayanan yang berkualitas, yang baik kepada masyarakat. Karena dalam menjalankan tugas sebagai ASN itu kita harus dan perlu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di kantor, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Salah satu kasus yang diangkat oleh kelompok saya yakni berkaitan pada salah satu oknum di suatu kementerian yang melakukan penyelewengan terhadap nilai-nilai berakhlak, yaitu melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, melakukan gratifikasi, dan melakukan pemerasan. Nah, tindakan-tindakan tersebut itu merupakan salah satu cerminan buruk ketika suatu oknum ASN atau pejabat tinggi negeri tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak pada kehidupan sehari-hari maupun pada melaksanakan tugasnya. Dan penyelewengan tersebut nantinya itu akan berpengaruh pada integritas pemerintahan yang hancur, yang merugikan negara, dan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang juga jelek ataupun hancur. Oleh sebab itu, menjadi ASN merupakan sebuah tantangan yang sulit, yang butuh komitmen besar untuk kita tuh bisa tetap mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat maupun pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus menjunjung tinggi nilai berakhlak agar nantinya pemerintahan Indonesia itu kepercayaan masyarakat tuh akan balik lagi gitu. Jadi kita bisa menciptakan pemerintahan dan birokrasi yang efektif, efisien, dan bersih. Mungkin sekian dari saya terkait dengan refleksi pembelajaran di agenda kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.